Malam ini kami bertiga, saya Tiara, Saya Rahma, Saya Riana. akan membagikan cerita yang nyata tentang kejadian aneh saat pengajian malam di sekolah kami. ya awalnya sih kita pikir ini cuma acara biasa, ngaji, tidur, pulang, tapi ternyata malam itu jadi malam paling menyeramkan yang pernah kita alami. Apalagi pas bagian ada satu murid yang punya kelakuan aneh gitu. Jadi kayak awal mulanya tuh ada satu murid yang inisialnya T. Nah, Jadi awalnya pas malam masa sudah pengajian kita kan makan, terus habis makan kita kayak pada ke kamar mandi, terus ada yang bawa laptop juga kan, terus ada yang mainin laptop, terus cari wifi Sekolah. ya. Sebenarnya itu waktunya juga udah malam banget, udah waktunya istirahat buat tidur, tapi siswinya itu masih berkeliaran di luar buat main laptop, buat mencari jaringan. Karena itu udah lebih dari jam 10 juga kan. Ya jadi kita itu kayak seolah-olah kita tuh mancing si makhluk halus itu buat keluar, karena kitanya yang awalnya emang gak seharusnya kita melakukan itu, tapi kitanya yang kayak mancing si hantunya itu biar masuk gitu, biar keluar lah Karena gitu. kita mengganggu juga. Iya, kan, kita tuh kalau udah udah malam. malam kayak gitu tuh kayak udah tau waktu Udah lah. berisik juga kan, Iya, pada teriak-teriak, terus dari omongannya juga pada sompral. Apalagi kan udah malam kan pada ngeganggu banget kan. Apalagi ini bukan sepenuhnya wilayah kita juga, karena kita juga sebagai tamu. Buat waktunya jam berapa itu kak? Itu waktunya sekitar jam 10 ya, 10 jam lewat 10 malam. Karena kan jam 9 itu kita baru beres makan kan. Ya. Sebelum mereka beres makan itu bukannya tidur terus malah keluar buat main laptop. Ya. Terus sekolah kita itu ada gedung yang 3 lantai. Kebetulan kita tidur di kelas yang lantai 3. Di lantai 3-nya ini ada 2 kelas. Yang pertama paling ujung itu kelas dia, paling pinggirnya kelas saya dan teman saya. Terus di pinggirnya itu kamar mandi. Nah, awal kejadiannya itu di kelas dia. Ya, jadi awal kejadiannya kan kayak ada salah satu siswi, dia kan keluar terus kayak awalnya kayak nangis dulu, terus emang dia di situ sendiri juga kan, terus kayak ditanya kenapa, tapi tetap aja gak dijawab, terus kayak dia nangis kejer gitu, terus disamperin sama teman-temannya, terus kayak teman-temannya juga gak tahu kenapa, karena tiba-tiba gitu, terus habis itu udah biasa aja, terus abis itu pas dia masuk ke kelas dia kayak langsung aneh gitu. Jadi kan teman seruangan kita ini tuh udah pada tidur, udah pada siap-siap mau tidur. Nah tiba-tiba ada kedengeran itu kayak suara dari kelas sebelah. Ya itu kan kelas antara kelas saya dan kelas dia itu batasnya tuh cuma kayak linggar gitu doang kan. Sebenarnya kelas kita itu udah pada tidur, udah tarik selimut, lampu udah dimatiin. Terus tiba-tiba di kelas sebelah itu ada yang nangis di pojokan. Terus kita merasa terganggu kan di kelas kita. Terus akhirnya ada satu orang inisial R, dia tuh minta diantar ke toilet kan. Dia diantar sama dua bertiga, ya, jadi pokoknya bertiga teman saya itu ke toilet kan karena terganggu, jadinya pada bangun semuanya. Terus teman kita yang ke toilet itu bertiga, habis dari toilet itu kebetulan pas banget beres ke toilet, kelas yang sebelah yang habis kayak yang kerasukan itu dibawa ke musola kan. Habis dibawa ke musola itu pas-pasan banget si yang teman kita bertiga itu mau kelas, jadi pas-pasan. Terus teman kita di depan pintu itu sebenarnya mungkin kayaknya udah bukan dia ya. Terus pas masuk itu dia ditanya sama temen aku, katanya kamu mau tidur di mana, tapi dia nggak ngejawab. Tiba-tiba dia nyamperin temen di sebelah aku yang inisialnya A. Tiba-tiba dia peluk terus nangis kayak sesek gitu pokoknya. satu kayak bukan nangis yang kayak sedih atau apa, kayak dia tuh kesakitan dia Nangis terus sesek, aku kira
sesak dianya itu kayak sesak napas biasa, bukan karena apa-apa, mikirnya belum terlalu jauh. Terus habis itu aku minta kayu putih ke teman aku, ternyata habis aku megang kayu putih dianya udah teriak-teriak. Akhirnya kejadian yang tidak terduga. Ya dia agak gimana ya, kayak benar-benar ricu, kelas tuh langsung ricu, benar-benar kayak ini kelas tidak bisa dikondisikan dan tidak bisa untuk tempat bertidur, kita istirahat juga bisa. Jadi kita tuh ya sampai jam sekitar setengah 12 tuh kita tuh gak bisa tidur guys. Ada siang tidur, ya terus Enggak, aku kan tidur. Terus habis itu kan kondisi setelah jam setengah 12-an kondisi udah kembali normal. Terus ada salah satu guru yang masuk ke kelas saya, ke kelas teman saya, itu untuk ngaji supaya kita tenang. Terus akhirnya guru itu nyuruh teman-teman sekelas saya untuk tidur. Tapi gimana ya, udah kondisinya kayak gitu, nggak bakalan bisa tidur gak sih? Ya, Jadi susah banget buat tidur, apalagi jadi pikirannya kemana-mana juga, takut gimana gitu. Terus sekitar jam 3 itu teman saya ada yang sakit, batuk-batuk. Hasil temen di sebelahnya itu kayak keganggu gitu loh sama suara batuknya. Terus jadi kebangun-bangun semuanya, teman-teman saya juga. Terus si yang ke hasukannya ini ternyata dia ikut bangun. Terus dia tidak sengaja melihat ke arah jendela, yang si jendelanya itu tidak ada hordengnya. Di depan hordengnya itu dia ada pohon beringin. Ya karena pohonnya juga gede banget. Iya, itu pohonnya memang sayang banget. Setelah lihat ke pohon beringin itu, dia nangis lagi dan kerasukan lagi. Terus ada teman kita berdua yang mau ke bawah buat manggil guru. Akhirnya sebenarnya dilarang sama yang kesurupannya itu, kayak tidak boleh manggil guru gitu. Cuman karena kita tidak bisa mengkondisikan gitu, maksudnya nggak bisa nanganin juga susah gitu. Jadi hasil diam-diam teman kita berdua itu ke bawah buat manggil guru. Setelah gurunya ke atas, tapi teman kita berdua itu ke ruang kesiswaan buat ngecek CCTV. Pas ngecek CCTV, si ruang saya dan ruang teman saya ini itu layarnya itu nggak ada rekaman CCTV gitu, kayak TV yang renyak gitu loh, kayak ditutupin di mana sih? ya pokoknya nggak ada gambar apa-apa. Di kelas saya juga kayak langsung sepi. Terus ada beberapa juga yang tidurnya di musola. Terus yang tadinya tidurnya di pinggir-pinggir langsung pada tidurnya ke tengah, karena sudah kejadian itu juga katanya jangan pada tidur di pinggir, jadi semuanya pada tidur di tengah. Terus ada yang ngaji juga kan. Terus karena kondisinya jam 3 pagi itu udah tidak memungkinkan, alhasil si guru itu menyuruh kita untuk ke Balai Krida untuk ngaji dan sholat tahajud. Dan di Balai Krida itu cuma benar-benar kelas saya dan kelas teman saya doang. Kelas lain itu belum ada kesana, belum apa ya? Jam 3. Iya. Teman-teman yang lainnya tuh masih pada tidur dulu ya. Tapi di yang kesurupan itu ada penglihatan pihak yang serem-serem gitu gak sih? Misalnya kayak hantu atau apa? Ada kata si yang merasukin itu, katanya yang kena masuknya dia tuh pas besokannya, pas hari apa gitu, pas udah pelajaran itu dia tuh langsung cerita. Dia tuh langsung kayak bilang di kelas cerita gitu, ini aku tahu kok orang yang merasukin aku gimana orangnya. Dia masih tahu kan ciri-cirinya itu kayak mukanya tuh hancur. Terus itu tuh perempuan, Katanya juga dia bunuh diri ya, minta tolong dikeluarin dari sini. kita nggak bisa ya. Terus sampai diikutin juga pulang sampai rumah. Keluarnya juga diikutin. Ya kayak sama seperti Dia pengen dikeluarin dari situ, kayaknya dia pengen bebas dari situ. Cuman yang nggak bisa apa-apa juga kan. Dari situ lah sekolah. Katanya
jadi kayak kita kesurupannya tuh jadi kayak nyambung gitu. Awalnya satu temen itu emang dari siang tuh udah ngedengar suara gamelan terus, kan kayak dikira kan kalau siang itu kan kayak suara gamelan gitu kayak yang lagi latihan. Nah terus kayak ya udah biasa aja, terus langsung malamnya kan pengajian malam. Nah di situ ada yang dengar suara gamelan satu orang, awalnya biasa aja karena dia juga kayak gak bilang juga. Terus tiba-tiba ada yang ngedengar juga suara gamelan. Nah yang terakhir yang ngedengar itu dia langsung cerita. Nah terus yang awalnya gak denger dia juga langsung cerita ternyata emang dia juga ngedengar suara gamelan, tapi yang pertama itu dia gak bilang. Jadi suatu darahnya itu ada satu siswi yang sedang menstruasi, terus dia kan awalnya lagi mandi sore. Nah terus abis itu kan kadang kalau lagi pengajian malam airnya suka tiba-tiba gak ada, suka tiba-tiba siswanya juga banyak ya kekurangan air juga. iya. Nah terus dia lagi menstruasi tapi dia gak langsung nyuci pembalutnya juga, pembalutnya dulu. Jadi dia mandi dulu, terus pas selesai mandi airnya malah mati, jadi gak ada air buat cuci pembalutnya. Terus alhasil sama dia ditaruh dulu ke tasnya. Terus abis dari situ langsung kejadian itu. Terus ada salah satu teman kita yang ingat kalau ada yang belum pembalutnya belum dicuci. Nah hasil jadi dicuci sama salah satu teman kita juga karena buat kebaikan kita juga. Jadi si cerita ini tuh awal mulanya dari itu ya guys. Tiba-tiba ada yang belum nyuci pembalutnya, jadi kemana-mana atau kemana. Jadi karena bau juga kan ya gitu. Karena bau apa ya, kalau dalam menstruasi kayak bau hanyir gitu buat meredam si makhluk halusnya nggak sih? Terus emang darah jorok juga kan itu. Terus harusnya tuh harus dibersihin. Ya dibersihin, malah bersihnya juga harus bersih. Ya, jadi saran kita buat yang menstruasi si pembalutnya itu kalau misalkan kalian di luar atau di rumah juga boleh, pembalutnya boleh dicuci sampai bersih sampai tidak ada noda tersisa lah. Pokoknya sampai si bau-bau darah menstruasinya itu hilang biar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kalau kita lagi di luar ataupun lagi di mana yang tempat kita itu baru, diusahain kita jangan ngomongnya sombral, jaga adab ya, jaga etika, sopan santunnya juga. Apalagi kalau misalnya sudah malam kan, mengganggu buat semua orang juga. Karena semua orang juga butuh istirahat. Sekarang aku nanya deh sama kalian, pernah gak sih kalian kedapatan juga pas-pasan sama itu, atau kalian tuh ngerasain kejadian horor di luar jangkauan kalian? Kalau di luar jangkauan hanya belum pernah ya, tapi masih bersangkut paut dengan kejadian bersangkut paut dengan pengajian malam ini. Jadi setelah pengajian malam ini kan emang saya nggak benar-benar istirahat gitu loh. Habis pengajian malam saya langsung pergi ke Banten buat jarah. Habis dari pulang jarah itu aku benar-benar kayak nggak berani buat tidur sendiri, nggak berani buat keluar malam sendiri, pokoknya nggak berani buat sendiri-sendiri, aku nggak berani, jadi harus ada temennya gitu loh. Setelah diobatin ke nenek aku sendiri, kebetulan nenek aku bisa bisa merasakan. Katanya ada yang ngikutin aku juga, katanya nenek-nenek. Terus setelah diobatin sama nenek aku udah mulai berani untuk tidur sendiri, untuk keluar malam sih harus keluar malam ya, apalagi malam kan. Yang penting itu sih aku udah berani buat tidur sendiri setelah kejadian itu. Terus setelah pengajian malam selanjutnya sebenarnya tidak ada kejadian apa-apa ya, di malam itu udah kembali normal. Cuman dari perasaan aku ketika sholat subuh itu badan aku dari belakang itu kayak sakit banget. Jadi sakitnya itu di satu titik, tapi nyebar sakitnya, tau gak sih? Ngerti gak sih? Kayak satu titik tapi nyebar gitu kemana-mana ya. Terus sampai ke dada juga, sampai sesak napas. Terus aku tuh minta kayak dikretek gitu sama teman aku pas di
sholat subuh itu. Habis sholat subuh itu terus kata teman aku nanti aja di kelas. Akhirnya sampai di kelas itu nggak keburu kan. Terus iya keburu pulang juga. Habis pulang itu aku dijemput sama ayah aku. Terus pas sampai di rumah itu kebetulan ada om aku yang ustadz juga. Dia mau berangkat kerja sama ditemenin ke luarnya itu sama istrinya sama anaknya. Nah aku tuh inget banget senyum ke si istrinya sama si suaminya itu aku senyum. Tapi yang dilihat si suaminya itu aku bukan senyum, kayak marah cemberut gitu loh. Kayak akunya marah ke yang dilihat si suaminya, tapi yang dilihat si istrinya itu aku senyum. Ya akhirnya yang suaminya itu dia ngerti. ya dia juga bisa. Terus habis pulang pengajian aku langsung tidur, bangun jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu aku benar-benar kesakitan banget. Kerasa lagi di punggung aku tuh sakit banget sampai nangis. Terus abis gak kuat banget itu aku langsung lari ke nenek aku dan diobatin. Dan pas dilihat ternyata si nenek-nenek itu ngikutin aku lagi, katanya Dari sekolah mulai. iya, katanya si nenek-nenek itu niatnya sebenarnya baik, mau ngejagain aku, tapi karena akunya kesakitan ya gimana gitu. Emang niatnya baik tapi bikin sakit juga. Ya, Jadi nggak usah gak sih? ya. Udah sih itu aja sih dari pengalaman aku. Jadi kalian ada gak? Kalau aku nggak ya dari sekolah nggak ada. Saya nggak pernah juga ngerasain apa-apa. Nggak ada sih kalau saya mah karena emang keturunan Allah. Jadi Beriman ya ya. digangguin takut duluan. Begitu loh, kayak Allah. Istighfar lagi. Udah gak berani lagi. Iya, paling kayak gak pernah ngerasain, cuman dengar aja dari cerita orang-orang. Iya, Kok dengan bisa cerita ya? orang ya. Bisa. Tapi aku gak pernah ngerasain. Iya, tapi gitu. gak mau sih, gak mau. Iya gak mau dan gak pernah. Semoga kalian tidak terjadi di sekolah-sekolah kalian juga baik-baik aja. Gak hal-hal yang gak diinginkan tuh gak ada gitu, gak bakal, jangan sampai ada karena hal kayak gitu tuh benar-benar ganggu kita loh. Ya, dari mulai istirahat gitu, ganggu banget pasti. Selain emang mereka yang terganggu, kita juga terganggu. Iya. Gitu. Dan jangan lupa satu hal yang pasti, doa itu memang pelindung. Kayak kalian di setiap tempat, setiap mau kemanapun kalian harus zikir, harus berdoa. Ya, iman kepada Allah sesuai kepercayaan agama yang kita. Jadi ya kalau kita lengah itu bisa apa ya, kayak bisa buat pelindung juga buat kita. Terus kalau emang kita lagi pengajian juga, jangan bercanda, jangan ngobrol juga. Kita fokus aja sama tujuan ibadah kita gitu. Kita nggak usah kayak lagi ngaji ngobrol aja ngobrol Ya, apalagi itu nggak bercanda boleh, sambil gitu. ketawa-ketawa gitu. Ya, punya ada apa sedikit kalau misalnya lagi menghadap sama Allah pada Tuhan itu harus punya adab. Benar-benar khusyuk, karena khusyuk ketika ngaji dan sholat itu bagian syarat dalam sholat. Ya, benar. Dan mungkin segitu aja cerita yang kita sampaikan. Terlebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita masih belajar ya. Kata-kata hari ini, Katanya doa itu pelindung, tapi malam itu doa kami malah dibalas jeritan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys di channel ini.